Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan ujian akhir semester yang sudah kita kerjakan dalam bentuk tim atau dalam bentuk kelompok, yaitu dengan topik The Balance Score Berbagai Perspektif dan Digitalisasi Akuntansi. Nah, kita ambil dari tugas dan ujian tengah semester yang sudah kita kompilasi atau kita gabungkan seluruh hasil revisi dan perbaikannya, yaitu yang berjudul Strategi Managerial Accounting Report. Nah, di sini kita ambil dari studi kasus yaitu PT Gembala Kempadaya dan UMKM Dapur Rasa Nusantara. Adapun slide yang akan dipresentasikan yaitu yang pertama nanti ada pendahuluan atau dari topik pertamanya akan dipresentasikan oleh saya, Evi. Kemudian ada kompilasi hasil analisis nanti akan dipresentasikan oleh rekan saya, Anissa Putri Larasati. Kemudian ada Environmental Management Accounting dan Balance Scorecard PT Kemala Kempadaya yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Cikrina Istighfaro. Kemudian ada balance scorecard PT Kemala Daya slide ke-7 dan balance card PT Kemala Kempadaya sampai slide 8 nanti akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Elsa Fania Rafifah Farlen. Kemudian ada analisis konsultasi dan rekomendasi yang akan dipresentasikan oleh rekan saya Hana dan kemudian akan ditutup oleh rekan saya uh, Hana Lailatul Fatmalah. Nah, kita masuk di pendahuluan. Nah, di sini kita akan membahas akuntansi manajemen itu menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan. Jadi, di dalam suatu manajemen itu harus ada akuntansinya ataupun angka sebagai bahan untuk perencanaan ataupun pengendalian dan evaluasi kinerja. Nah, di dalam laporan ini, analisis dilakukan pada UMKM Dapur Rasa Nusantara yang sudah kita buat studi kasusnya dan PT Kemala Kempadaya dan yang sudah kita kerjakan proposalnya. Jadi menggunakan metode activity based costing, make or buy, environmental management accounting atau EMA dan balance scorecard. Nah, ABC sendiri atau activity based costing sendiri itu digunakan untuk memperoleh informasi biaya yang lebih akurat. Sedangkan PT Kemala Daya Analisis juga mempertimbangkan biaya lingkungan dalam pengambilan keputusan. Jadi laporan ini sebenarnya bertujuan untuk mengompilasi hasil analisis biaya, mengevaluasi keputusan make or buy, dan menyusun balance score. Jadi serta memberikan rekomendasi manajerial untuk mendukung peningkatan kinerja. Nah, untuk data yang digunakan merupakan data simulasi atau ilustrasi, jadi untuk kepentingan akademik saja ya, jadi bukan dari data internal ataupun aktual perusahaan. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kompilasi hasil analisis akuntansi manajemen. Di sini kita menganalisis perilaku biaya dan activity based costing atau ABC pada Dapur Rasa Nusantara. Dapur Rasa Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi makanan siap saji. Dalam studi kasus ini, terdapat 3 produk yang dianalisis, yaitu nasi goreng spesial, mie goreng spesial, dan ayam geprek. Kapasitas produksi yang digunakan dalam analisis adalah 1000 porsi nasi goreng, 800 porsi mie goreng, dan 600 porsi ayam geprek. Dengan total produksinya adalah 2400 porsi. Selanjutnya kami akan membandingkan HPP berdasarkan metode tradisional dan HPP berdasarkan activity based costing. Untuk nasi goreng, HPP yang menggunakan metode tradisional adalah Rp19.500 per porsi. Sedangkan berdasarkan metode ABC sebesar Rp18.918 per porsi. Karena HPP tradisional lebih tinggi daripada HPP ABC, maka terjadi overcosting. Artinya, metode tradisional membebankan biaya yang lebih besar kepada produk dibandingkan dengan biaya berdasarkan aktivitas. Kemudian pada mie goreng, HPP tradisionalnya adalah sebesar Rp17.500 per porsi,
sedangkan HPP edisinya sebesar Rp16.450 per porsi. Jadi pada produk ini juga terjadi overcosting. Sedangkan pada ayam geprek, HPP tradisionalnya adalah Rp22.500 per porsi, dan untuk HPP edisinya tercantum Rp24.868 per porsi. Karena HPP edisi lebih tinggi, maka produk ini mengalami undercosting. Artinya metode tradisional justru membebankan biaya lebih rendah dibandingkan biaya yang ditujukan oleh metode edisi. Namun, terdapat suatu ketidakkonsistenan data yang perlu kami jelaskan. Pada sumber yang digunakan, angka HPP edisi ayam geprek tercantum Rp16.450 pada bagian perhitungan. Tetapi pada tabel, hasil tercantum Rp24.868. Karena terdapat perbedaan tersebut, angka ini perlu diverifikasi kembali terhadap perhitungan sumber aslinya. Untuk analisis pada slide ini, kami menggunakan angka Rp24.868 karena angka tersebut yang tercantum pada tabel hasil akhir. Perbedaan angka ini penting karena dapat mempengaruhi interpretasi produk, apakah termasuk overcosting atau undercosting. Selanjutnya, metode edisi mengidentifikasi biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan, seperti pengadaan, persiapan, memasak, dan pengemasan dengan total overhead sebesar Rp10 juta. Dengan menggunakan activity-based costing, perusahaan dapat mengetahui biaya yang lebih mencerminkan aktivitas yang benar-benar digunakan oleh masing-masing produk. Informasi ini dapat digunakan manajemen untuk menentukan harga jual, mengendalikan biaya, mengevaluasi efisiensi produk, dan melakukan evaluasi biaya secara berkala. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode edisi dapat memberikan informasi biaya yang lebih rinci dibandingkan metode tradisional, sehingga dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Next. Untuk slide selanjutnya, kami akan membahas tactical decision making, khususnya mengenai keputusan make or buy pada PT Gemala Kempadaya. PT Gemala Kempadaya merupakan perusahaan manufaktur komponen otomotif yang memproduksi beberapa produk seperti frame chassis, bracket, dan press parts. Dalam studi kasus ini, perusahaan memiliki kebutuhan sebanyak 10.000 unit bracket chassis per tahun. Manajemen kemudian harus menentukan apakah komponen tersebut lebih baik diproduksi sendiri atau dibeli dari vendor. Untuk mengambil keputusan tersebut, kami menggunakan konsep biaya relevan atau relevant cost. Biaya relevan adalah biaya yang akan berbeda antara alternatif yang dipilih dan yang tidak dipilih. Jadi tidak semua biaya yang tercatat dalam perusahaan otomatis digunakan dalam pengambilan keputusan. Jika perusahaan memilih make atau memproduksi sendiri, biaya yang relevan terdiri dari bahan baku sebesar 250 juta, tenaga kerja langsung 150 juta, overhead variabel 80 juta, dan overhead tetap yang dapat dihindari sebesar 40 juta. Jika dijumlahkan, total biaya relevan untuk alternatif make adalah 520 juta. Sedangkan jika perusahaan memilih buy atau membeli dari vendor, perusahaan harus membayar harga vendor sebesar 500 juta. Selain itu, terdapat overhead tetap sebesar 30 juta yang tidak dapat dihindari. Sehingga total biaya untuk alternatif buy yang ditampilkan dalam analisis adalah 530 juta. Di sini terdapat hal penting dalam konsep biaya relevan. Overhead tetap sebesar 30 juta yang tidak dapat dihindari sebenarnya tidak menjadi faktor pembeda dalam keputusan make or buy, karena biaya tersebut tetap akan dikeluarkan perusahaan, baik perusahaan memilih memproduksi sendiri atau membeli dari vendor. Jadi apabila kita membandingkan biaya yang benar-benar berbeda akibat keputusan, biaya relevan make adalah 520 juta, sedangkan biaya relevan buy sebenarnya adalah 500 juta.
karena 30 juta tersebut tetap muncul pada kedua alternatif. Jika keputusan hanya didasarkan pada relevan cost, maka secara perhitungan justru alternatif buy lebih rendah sebesar 20 juta. Namun pada sumber atau tabel analisis yang digunakan, kesimpulan awal menyatakan bahwa make lebih rendah 10 juta karena total biaya make 520 juta dibandingkan buy 530 juta. Perbedaan ini terjadi karena overhead tetap yang tidak dapat dihindari sebesar 30 juta dimasukkan ke total biaya buy. Oleh karena itu, untuk konsep tactical decision making atau relevant cost, angka 30 juta tersebut perlu dipisahkan dari biaya relevan karena tidak berubah akibat keputusan. Jadi, apabila kita berpegang pada prinsip biaya relevan, alternatif buy lebih ekonomis sebesar 20 juta. Dengan catatan bahwa kapasitas produksi yang tersedia, kualitas produk, ketergantungan terhadap vendor, dan faktor non-keuangan lainnya juga perlu dipertimbangkan oleh manajemen sebelum keputusan akhir dibuat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu balance scorecard PT Gemala Kempadana. Untuk perspektif proses bisnis internal ini mengadopsi accounting digitalization. Fokus utamanya adalah otomatisasi pelaporan biaya, integrasi data produksi dan keuangan, dashboard manajemen, serta pengendalian digital atas data biaya. Untuk tujuan utamanya yang otomatisasi pelaporan biaya, key performance indikatornya yaitu waktu penyusunan laporan biaya, target usulannya turun lebih dari 30%. Dashboard biaya jadi terintegrasi. Yang kedua, meningkatkan akurasi data, presentase rekonsiliasinya berhasil. Target usulannya lebih dari 98%. Validasi dan kontrol otomatis. Dan selanjutnya yang ketiga, digitalisasi proses akuntansi. Untuk key performance indikatornya, presentase proses biaya terdigitalisasi. Target usulannya kurang lebih 80%. Untuk inisiatifnya, workflow approval digital. Untuk yang terakhir, memperkuat pengendalian, yaitu jumlah temuan kesalahan material. Target usulannya turun tahunan. Untuk inisiatifnya audit trial dan exception report. Selanjutnya, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk tujuan selanjutnya meningkatkan keahlian sumber daya manusia. Key performance indikatornya jam pelatihan akuntansi manajemen atau pegawai. Untuk target usulannya sendiri kurang lebih dari 20 jam per orang per tahun. Pelatihannya yaitu ABC, GVP, EMA, Digital Accounting. Yang selanjutnya meningkatkan kompetensi digital. Key performance indikatornya presentase staf lulus pelatihan sistem. Lebih dari 90% untuk pelatihan sistem dan dashboardnya. Dan yang terakhir menerapkan kode etik, presentase staf memahami kode etik. 100% untuk target usulannya, inisiatifnya pelatihan etika dan deklarasi kepatuhan. Dan yang terakhir membangun budaya perbaikan. Untuk key performance indikatornya jumlah improvement project lebih dari 4 project per tahun. Untuk inisiatifnya program continuous improvement. Selanjutnya ringkasan kartu skor berimbang. Perspektifnya keuangan, bobot usulannya 30% dan fokus utamanya yaitu profit, ROI, GVP, efisiensi, dan biaya lingkungan. Yang kedua, pelanggan. Bobot usulannya 25%, fokus utamanya pada activity base, customer costing, layanan, dan retensi. Untuk yang ketiga, proses internal. Bobot usulnya sendiri yaitu 25% dan fokus utamanya yaitu digitalisasi akuntansi dan pelaporan pada biaya. Untuk yang keempat, ada pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk bobot usulnya sendiri yaitu 20%. Dan fokus utamanya pada kompetensi sumber daya manusia dan kode etik. Bobot di atas adalah rancangan konsultan untuk keperluan akademik. Untuk bobot aktual sebaiknya ditetapkan setelah manajemen menentukan prioritas strategis dan memperoleh baseline key performance. Selanjutnya yaitu integrasi Environmental Management Accounting atau EMA. Untuk rincian biaya lingkungannya yaitu klasifikasi menurut sumber. Preference cost-nya itu 33 juta untuk pelatihan K3, detection cost-nya itu 5 juta untuk audit dan inspeksi. Internal
failure cost-nya itu 32 juta untuk limbah logam, B3, dan emisi. External failure cost-nya yaitu 0. Analisis keputusan make or buy setelah EMA, alternatif make-nya yaitu biaya produksi 520 juta, biaya lingkungannya 50 juta, total 570 juta. Alternatif buy, biaya produksi 530 juta, biaya lingkungannya 15 juta, total 545 juta. Kesimpulannya itu kalau cuma lihat biaya produksi, make lebih murah 10 juta, tapi setelah EMA dimasukkan, buy justru lebih hemat 25 juta. Kenapa? Karena beli dari luar bisa mengalihkan sebagian proses, beban limbah, emisi, dan audit internal jadi turun. Kapasitas internal bisa dipakai untuk produk lain yang nilai tambahnya lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada balance scorecard PT Gemala Kempadaya. Balance scorecard menerjemahkan strategi keempat perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Strateginya yaitu meningkatkan kompetensi SDM, digitalisasi akuntansi, kualitas informasi, dan kepuasan pelanggan, profit, ROI, dan efisiensi. Adapun perspektifnya yang pertama yaitu ada perspektif keuangan. Tujuan strategisnya yaitu untuk memaksimalisasi profit, meningkatkan ROI, mengendalikan CVP, mengendalikan biaya lingkungan. Untuk KPI-nya yaitu margin laba atau pertumbuhan laba, ROI, margin kontribusi, dan BIP, biaya lingkungan per unit. Targetnya itu untuk meningkatkan tahunan, BIP turun atau margin naik, dan turun tanpa menurunkan kepatuhan. Selanjutnya itu inisiatif, yaitu untuk analisis profitabilitas per produk, review aset, produk, dan efisiensi biaya, analisis biaya volume laba berkala, dan EMA dan Prefective Action. Selanjutnya itu ada perspektif pelanggan, menggunakan activity based customer costing untuk mengukur biaya pelayanan per pelanggan. Tujuannya untuk meningkatkan profitabilitas pelanggan, meningkatkan kualitas layanan, mengurangi biaya layanan tidak bernilai tambah, mempertahankan pelanggan bernilai tinggi. Untuk KPI-nya, aktivitas based customer cost per customer per order. Presentasi pesanan tepat waktu, yaitu biaya retur atau komplain per pelanggan, customer reason rate. Targetnya itu untuk tersedia untuk pelanggan utama kurang dari 95%, turun tahunan kurang dari 90%. Inisiatifnya itu membangun customer cost pool, monitoring order to delivery, analisis akar masalah, dan segmentasi pelanggan berbasis probabilitas. Hubungan keduanya EMA yaitu membantu di perspektif keuangan untuk mengendalikan biaya lingkungan. Balance scorecard memastikan strategi lingkungan tidak hanya irit di biaya, tapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan dan profit jangka panjang. Selanjutnya untuk analisis konsultasi dan rekomendasi. Jadi pada analisis dan konsultasi adanya integrasi informasi biaya yang mana dipisahkan biaya produksi, lingkungan, dan pelayanan pelanggan untuk mengetahui total economic cost. Yang kedua, activity based management, yang mana petakan aktivitas dan cost driver untuk menemukan aktivitas tidak efisien serta peluang penghematan. Yang ketiga, digitalisasi akuntansi yang digunakan dalam sistem digital dan dashboard untuk mempercepat laporan biaya serta pemantauan KPI. Selanjutnya yang keempat, penguatan SDM dan etika. Jadi pada tingkatkan kompetensi ABC atau ABM dan IME, analisis keputusan dan sistem digital dan keamanan data dan etika. Yang terakhir, pengendalian KPI yang dilakukan oleh mereview KPI secara berkala dengan pemilik indikator sumber data dan threshold dan tindakan korektif. Selanjutnya untuk kesimpulan. Jadi pada kesimpulan ini, akuntansi manajemen membantu pengembalian keputusan melalui informasi biaya yang lebih relevan. ABC mengurangi distorsi biaya, sedangkan EIMA dapat mengubah keputusan make or buy dan balanced scorecard dan menghubungkan keuangan pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi secara keseluruhan, integrasi informasi biaya dan biaya lingkungan, pelanggan, dan sistem digital dapat meningkatkan efisiensi, probabilitas, dan berkelanjutan perusahaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.